Siapa sebenarnya Farhan? Mengapa dia menunjukkan sikap yang berbeda di hadapanku? Desis Ray yang membuatnya merasa seisi kepalanya hampir meledak. Pikirannya seolah buntu, tidak pernah ia memikirkan hal yang sampai detik ini belum dapat ia temukan jawabannya. Yang saya tahu, Farhan pernah menjadi asisten ayahmu. Tapi hanya beberapa bulan, ucap Hendro sambil berjalan menghampiri Ray dan mengingat-ingat soal Farhan. Seketika Ray menoleh ke wajah Hendro. Apa lagi yang Bapak ketahui? Tanya Ray. Dia juga pernah menjalin hubungan baik dengan saya sebelum kemudian merebut Santi, jawab Hendro. Apa? Jadi kalian pernah berhubungan baik? Ucap Ray seraya bangkit dari duduknya lalu menatap Hendro yang mengangguk lekat-lekat. Hahaha, Bapak pernah berhubungan baik dengannya dan sekarang justru menjelekkannya. Hah? Permainan macam apa yang kalian rencanakan? Lanjut Ray dengan nada kecewa. Hendro mendonggak terkejut, tapi bahkan dirinya bingung bagaimana menjelaskan hal itu pada Ray. Kali ini Ray mencoba menghempaskan segala dugaan yang telah menguras tenaga dan pikirannya. Ray mengibaskan tangannya dan berbalik badan sambil membuang napas tanda tidak ingin lagi mengungkit hal itu. Sekarang saya sedikitnya mulai memahami, sejak berteman dengan saya, Farhanlah yang telah mempengaruhi saya agar membunuh ayahmu. Dia terus saja menyulut api amarah dengan terus mengungkit soal Reni dan hasil kerjasama saya dengan ayahmu. Dia ingin menghabisi ayahmu tanpa mengotori tangannya, jelas Hendro menerka-nerka. Mengapa dia ingin menghabisi ayah? Teriak Ray pada Hendro. Kali ini Hendro tidak bisa berkutik karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Sudahlah, saya sudah muak dengan persoalan ini, ucap Ray lagi sebelum berlalu begitu saja keluar dari rumah Reina. Hendro sangat menyayangkan Ray yang menyerah dalam mengungkap hal itu. Bahkan dirinya telah ternilai buruk di mata Ray yang membuat Ray sulit mempercayai setiap ucapannya. Ray kembali ke rumahnya dengan raut wajah murung, berjalan cepat menaiki anak tangga, bahkan dirinya tidak menyadari keberadaan Lia yang sedang bermain dengan Atar dan Biyati di lantai 1. Lia memandangi setiap langkah Ray, sampai di mana Ray akan berhenti. Nampaknya Ray menuju balkon, mungkin saja dia membutuhkan sejuknya angin untuk mendinginkan pikirannya. Saya titip Atar dulu ya. Saya mau menyusul Mas Ray, ucap Lia pada Biyati. Iya, Mbak, balas Biyati. Lia segera menyusul langkah Ray dan mendapati Ray yang tengah berdiri di tepian balkon dengan tatapan memicing pada jalanan sekitar perumahan mereka. Lia berjalan perlahan mendekati Ray, meski begitu gesekan sandalnya masih terdengar oleh Ray. Lia, untuk apa kamu kemari? Tanya Ray tanpa menoleh, yang lebih terdengar tidak ingin diganggu. Apa kedatanganku mengganggumu? Lia bertanya kembali sambil menggenggam lengan Ray yang bertumpu pada pagar balkon. Ray tidak menjawab, melainkan menatap gerakan tangan Lia yang tanpa segan berusaha mengalihkan pikirannya. Tetap tenang adalah cara Mas memenangkan segala persoalan. Aku tidak tahu apa yang Mas dapat setelah bertemu dengan Pak Hendro. Tapi aku tidak ingin suamiku ini menjadi salah langkah, ucap Lia sambil menyandarkan kepalanya di lengan Ray yang kekar. Mas hanya manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan, balas Ray sambil berbalik badan menghadap Lia. Sedikitnya emosi Ray mulai teralihkan dan kembali lebih tenang. Lia hanya manggut-manggut. Biar aku buatkan teh lemon untuk Mas. Mas tunggu saja di sini, ucap Lia tiba-tiba. Lia langsung beranjak pergi menuruni anak tangga menuju dapur. Tidak lama berselang, Lia kembali dengan membawa 2 cangkir teh lemon dengan camilan manisnya. Teh lemon ini mengingatkanku pada almarhumah Mama Reni. Mama Reni sangat suka sekali dengan teh ini. Entah apa keajaiban yang terkandung di dalamnya sehingga membuatnya terlihat cantik dan juga pintar, ucap Lia sambil berjalan mendekati meja kecil dan meletakkan 2 cangkir teh itu di atasnya.
Beliau ibu yang hebat, yang melahirkan anak-anak yang hebat juga, ucap Lia lagi sambil menatap Ray yang mendekatinya lalu duduk berhadapan dengannya. Ray menghela napas perlahan. Kamu tahu Lia, di balik pujian-pujianmu itu terdapat banyak persoalan yang menimpa keluarga kami. Kekayaan yang kami miliki telah membawa banyak petaka, tidak sedikit pegawai maupun orang terdekat yang berkhianat dengan berbuat curang hanya karena tergiur dengan harta kekayaan yang kami miliki, ucap Ray kemudian mengambil cangkir teh miliknya dan meminumnya. Terlepas banyaknya yang berkhianat, pasti ada beberapa yang benar-benar setia mengabdi di keluarga Mas. Seperti Pak Hermawan contohnya, beliau menjadi asisten Ayah Hadi dan sampai sekarang masih Mas percaya untuk menjadi asisten Mas, sanggah Lia. Di tengah mulutnya menyeruput teh, seketika mata Ray membelalak, tiba-tiba ia teringat dengan Hermawan. Ray menjauhkan cangkir itu dari mulutnya. Hermawan, kenapa aku baru terpikirkan? Ya, mungkin Hermawan tahu sedikitnya tentang Farhan, desisnya seorang diri. Di satu sisi, hari-hari Santi dipenuhi dengan kegelisahan. Kini ia harus menerima hukuman mendekam di dalam kamarnya selama berhari-hari. Farhan telah mengurungnya dan memberi penjagaan ketat. Ia hanya diberi makan pada waktunya tanpa bisa berkomunikasi dengan siapapun terkecuali pembantunya, Bi Ira, yang diberi waktu terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan Santi selama di kamar. Sudah hampir seminggu lamanya Santi menghabiskan waktu di dalam kamarnya dengan perasaan tidak tenang. Beberapa kali dia berusaha kabur, namun usahanya selalu gagal. Tiba-tiba terdengar suara tarikan gagang pintu, ternyata Farhan yang telah datang setelah selama mengurungnya tidak pernah menemuinya. Santi segera menghampiri Farhan dan memohon. Farhan, aku mohon, lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan berusaha menghubungi siapapun. Tapi jangan buat aku seperti di penjara begini, rintih Santi sambil merangkul lutut Farhan. Farhan merasa sedikit kasihan melihat istrinya terkurung beberapa hari. Itulah tujuan Farhan menemuinya, akan melepaskan Santi. Baiklah, aku akan melepaskanmu dari kamar ini, tapi jangan harap kamu bisa keluar dari rumah dan menyentuh alat komunikasi apapun, ucap Farhan dengan dingin tanpa sudi melihat wajah istrinya yang merintih. Iya, Farhan. Aku berjanji, balas Santi tanpa peduli ucapannya, yang ia inginkan saat itu bisa bergerak sedikit bebas. Farhan hanya tersenyum kecut kemudian kembali pergi meninggalkan Santi. Dari balik jendela, terlihat Farhan yang keluar rumah dengan mobil hitamnya. Kini Farhan telah melepaskan Santi untuk dapat menghirup udara segar di sekitar rumahnya, meskipun tetap saja dirinya tidak bisa keluar rumah dan menghubungi siapapun. Tapi itu bukan menjadi penghalang untuk dirinya tetap berusaha mencari celah. Santi diam-diam menyentuh telepon rumah dan mencoba menghubungi nomor yang ia ingat, dan rupanya telepon rumah tidak berfungsi. Mungkin saja Farhan telah memutuskan sambungan kabelnya. Gerutu Santi. Ia kembali berpikir mencari cara berikutnya. Tiba-tiba Santi teringat dengan pembantunya. Santi segera menemui Bi Ira yang sedang di dapur. Bibi kan punya ponsel, boleh saya pinjam sebentar? Tanya Santi dengan tergesa. Duh, Bu, maaf, bukan hanya ponsel ibu saja yang ditahan oleh Bapak, tapi ponsel saya juga. Saya harus memintanya dari Bapak kalau saya butuh berkomunikasi dengan keluarga saya, balas Bi Ira dengan memelas. Santi membuang napas pasrah, seraya tangan kanannya menangkup keningnya merasa pening dengan permasalahan yang menimpanya. Santi mencari cara agar dapat menghubungi siapapun yang dapat membantunya. Santi melihat Bi Ira yang nampak bersiap untuk pergi. Bibi sekarang mau kemana? Tanya Santi. Saya mau ke pasar membeli beberapa kebutuhan dapur, balas Bi Ira seadanya. Oh ya, Bi. Tunggu sebentar. Ucap Santi. Santi segera menuju kamarnya. Ia tampak mengambil sebuah pulpen dan secarik kertas.
Cepat-cepat ia menuliskan sesuatu di atas kertas tersebut dan segera memberikannya pada Bi Ira. Bi, saya titip ini. Tolong kirimkan surat ini lewat pos. Ini alamatnya. Santi memberikan surat itu beserta alamat rumah Reina. Bi Ira menatap Santi sejenak dengan tatapan iba. Iya, Bu. Akan saya kirimkan, balas Bi Ira dengan semangat. Bi Ira segera menuju pasar diantar oleh supir mereka. Leman, antar saya dulu ke kantor pos, ucap Bi Ira pada Leman, supir pribadi Santi. Bi Ira cukup akrab dengan Leman, karenanya ia tidak segan meminta bantuan apapun padanya termasuk hal yang menyangkut rahasia. Loh kok ke kantor pos segala, mau apa? Leman bertanya balik. Sudah, jangan banyak tanya, antar saja, balas Bi Ira terkekeh. Iya, Leman hanya manggut-manggut patuh. Ya Allah, semoga surat ini dapat sampai ke tangan orang yang tepat, agar Bu Santi segera ada yang menolong dan bisa bebas dari Pak Farhan, ucap Bi Ira seorang diri sambil menangkupkan kedua tangannya memohon dengan sungguh-sungguh. Mas berangkat kerja dulu ya, ucap Ray di ambang pintu sebagaimana setiap paginya. Iya, Mas. Semangat kerjanya ya, balas Lia sambil menyambut uluran tangan Ray dan menciumnya. Kecupan hangat di pagi hari tidak pernah absen Ray lakukan, tapi kali ini kedua bibirnya mendarat cukup lama membuat keduanya memejam tenggelam dalam makna. Lia bahkan tidak sadar jika Ray telah lebih dulu membuka matanya dan melepas ciumannya. Ray melempar senyum tipis sebelum berlalu. Sampai beberapa langkah, tiba-tiba Ray berbalik badan dan dalam sekejap kedua lengannya telah mendekap tubuh Lia. Lia cukup terkejut menerima aksi spontan Ray yang tidak biasa. Ada apa denganmu, Mas? Tanya Lia yang masih dalam dekapan Ray. Entahlah, tiba-tiba saja aku begitu merasa takut kehilanganmu, balas Ray seadanya. Jangan bicara seperti itu. Tenanglah, aku tidak akan berpaling darimu, ucap Lia. Ray terdiam, hanya dekapannya yang semakin erat yang mewakili perasaannya. Sudah Mas, tidak enak kalau Biati lihat kita berpelukan seperti ini, ucap Lia lagi. Pelukan Ray mengendur dan perlahan lepas. Kamu jaga baik-baik dirimu ya, Mas akan segera pulang, ucapnya dengan perasaan khawatir yang menyelinap di hatinya. Lia mengangguk sambil tersenyum hangat. Kali ini ia menyaksikan Ray yang benar-benar menjauh dari pandangannya. Paket! Teriak salah seorang dengan berseragam petugas pos di balik gerbang pintu. Paket apa ya Mas? Tanya Pak Rudi, penjaga gerbang. Bikin kaget saja, saya kira hantu. Maaf saya nggak lihat. Hehi, ucap petugas itu yang terkejut dengan kehadiran Pak Rudi yang tiba-tiba. Pak Rudi hanya geleng-geleng kepala dikatakan hantu oleh petugas tersebut. Bukan paket kok Pak, tapi surat untuk, atas nama Hendro, ucapnya lagi sambil melihat amplop memastikan tujuan surat tersebut. Apa benar alamatnya di sini? Tanyanya lagi pada Pak Rudi. Wah, sepertinya kurang tepat Mas, jawab Pak Rudi mencandai dengan membohongi petugas tersebut. Waduh, salah ya Pak. Berarti saya harus balik lagi nih. Tapi, kira-kira Bapak tahu nggak rumahnya di mana? Balas petugas tersebut tampak kebingungan. Nih saya tunjukin ya, dari sini Mas lurus aja, sekitar 50 meter ada pertigaan, belok kiri terus sampai menemukan belokan, ambil kiri lagi lurus lagi ambil kiri lagi, jelas Pak Rudi sambil memainkan jemarinya menunjuk arah. Petugas tersebut tampak serius memperhatikan jemari Pak Rudi yang meliuk-liuk sampai pada ujung jarinya berhenti di titik keduanya berdiri. Petugas tersebut kembali membayangkan jalanan yang diarahkan Pak Rudi, lalu menggaruk pelipisnya tanda kebingungan. Loh, Pak, itu kan sama saja di sini alamatnya, ucap petugas sambil menyeringai. Hehi, emang betul. Balas Pak Rudi pada akhirnya dengan tertawa ringan. Yeh, Bapak ini, ngajak bercanda segala, saya sampai kebingungan, protes petugas itu sambil manyun.
Hehi lagian ngatain saya hantu. Ya saya bercandain sekalian, balas Pak Rudi. Mana sini amplopnya, lanjut Pak Rudi meminta amplop dari tangan petugas tersebut. Petugas itu memberikan amplopnya, Pak Rudi menerimanya dan membacanya sekilas. Ya sudah, nanti saya sampaikan kepada yang bersangkutan, ucapnya lagi. Oke deh, Pak. Terima kasih, balas petugas pos itu sebelum kemudian berlalu. Pak Rudi berjalan masuk hendak memberikan surat itu, sampai di ambang pintu utama, ia berpapasan dengan Al yang berjalan keluar dengan secangkir kopi di tangan kanannya. Pak Rudi, apa yang ada di tangan Pak Rudi itu? Tanya Al penasaran. Oh, ini, ada surat untuk Pak Hendro, balas Pak Rudi seadanya. Dari siapa? Tanya Al lagi. Nggak tahu tuh mas, nggak ada nama pengirimnya, jawab Pak Rudi. Ya sudah, sini, biar saya yang berikan, ucap Al menawarkan. Oh ya, ini mas, dengan senang hati Pak Rudi memberikannya pada Al. Surat itu kini berada di tangan Al. Al kembali masuk untuk memberikannya pada Hendro, namun Hendro nampaknya sedang berada di kamar mandi. Al kemudian memutuskan untuk duduk santai sambil menunggu Hendro di teras samping rumah. Al meletakkan surat itu di atas meja, sedangkan ia kembali menyeruput kopinya. Saat Al hendak meletakkan kembali cangkir kopinya, tanpa sengaja tangannya menyenggol cangkir tersebut hingga menumpahkan isinya sampai mengenai surat yang ia letakkan di dekatnya. Ark! Ceroboh sekali aku. Kopinya jadi tumpah membasahi suratnya, ucap Al menggerutu pada diri sendiri. Al segera mengambil surat itu dan mengibaskannya agar air sisa kopi tidak sampai mengenai isinya. Kenapa Al? Tanya Reina yang tanpa sengaja melihat Al yang nampak menggerutu lalu menghampirinya. Ini, aku tidak sengaja menumpahkan kopinya, jawab Al seadanya dengan terus mengibaskan suratnya. Itu yang di tanganmu, apa? Tanya Reina. Surat untuk ayah, jawab Al. Yah, jadi basah tuh. Sini biar aku coba keringkan, sanggah Reina sambil meraih surat itu dan mengacungkannya tepat ke arah sinar matahari. Secara kebetulan Hendro juga melihat apa yang dilakukan Reina dan Al. Ayah, kebetulan. Ada surat untuk ayah, tapi suratnya agak basah terkena tumpahan kopi, ucap Reina menyeringai berharap Hendro dapat memakluminya. Dari siapa? Tanya Hendro. Reina mengangkat kedua bahunya. Nggak tahu, nggak ada nama pengirimnya, jawabnya. Kamu buka saja, perintah Hendro pada Reina. Reina membuka amplopnya yang masih basah dan mengambil isinya. Sayang sekali air dari kopi rupanya mengenai tinta dari isi suratnya, selain membuatnya luntur, warna kopi yang pekat juga menyamarkan isi tulisannya. Yah, ayah, tintanya jadi luntur, ucap Reina setelah membuka isi suratnya. Apa airnya mengenai semua isinya? Tanya Hendro. Tidak, sebentar, biar aku terawang, jawab Reina. Reina menerawang lembar surat itu tepat di depan sinar matahari. Matanya memicing memperhatikan setiap katanya. Seketika matanya membelalak membaca satu nama dari surat itu. Dari Mama Santi, ucap Reina seorang diri. Seketika Hendro dan Al turut penasaran ingin melihatnya. Reina memperhatikannya dengan lebih jeli. Hendro, tolong aku. Saat ini aku sedang ditahan di rumahku sendiri. Ponselku juga disita. Aku mengetahui cukup banyak rahasia kejahatan Farhan. Aku khawatir Farhan akan berbuat jahat terhadapmu. Tolong bebaskan aku. Reina membacakan kalimat singkat dari isi surat tersebut. Seketika semua merasa panik, terutama Al. Seluruh tubuh Al terasa lunglai tak bertulang, ia menjatuhkan tubuhnya di atas kursi dengan napas yang memburu. Ia begitu menyesal telah berpikir buruk tentang Santi sampai sekarang Santi membutuhkan pertolongan. Ayah, biar aku yang akan membebaskannya, ucap Al dengan yakin. Tunggu Al, Farhan itu licik, dia tidak akan dengan mudah membiarkan siapapun memasuki rumahnya, sanggah Hendro mewanti-anti.
Kita harus berhati-hati menghadapi Farhan, tidak boleh gegabah. Atau bisa saja Farhan berbuat nekat, Reina menimpali. Di sela waktu kesibukannya mengurus beberapa berkas, Ray memanggil Hermawan untuk menghadap ke ruangannya. Tidak berselang lama Hermawan datang dan menemukan Al yang berdiri menghadap jendela. "Pak Ray, ada apa Bapak memanggil saya?" tanya Hermawan. Ray berbalik badan menghadap Hermawan lalu berjalan menuju sofa untuk duduk. "Duduklah," perintah Ray pada Hermawan. Jika Ray memintanya duduk di sofa, pertanda akan ada obrolan yang cukup panjang dan cukup penting. Tanpa ragu Hermawan duduk sebagaimana yang diperintahkan Ray. Beberapa saat Ray terdiam, nampak menyiapkan kalimat. "Kamu tahu Farhan?" tanya Ray dengan tenang. Seketika Hermawan tertegun mendengar pertanyaan Ray. "Melihat sikap terkejutmu, sepertinya ada sesuatu yang penting darinya," ucap Ray lagi. "Saya hanya terkejut mengapa tiba-tiba Pak Ray menanyakan soal Farhan," balas Hermawan. "Saya mulai mencium kejahatannya, tapi saya belum bisa berbuat banyak karena belum cukup bukti," jelas Ray. Beberapa saat Hermawan terdiam. Farhan pernah menjadi asisten Pak Hadi hanya selama 6 bulan. Farhan terbukti melakukan tindak korupsi dengan memalsukan laporan keuangan yang merugikan perusahaan hingga ratusan juta rupiah. Farhan sempat ditahan di penjara selama 1 tahun dan setelah itu hilang tanpa kabar. "Hanya itu yang saya tahu," jelas Hermawan. Ray menghela napas dan membuangnya perlahan bersamaan dengan kekecewaannya pada diri sendiri karena sempat terpengaruh oleh ucapan Farhan. "Dia sempat di penjara," ucap Ray seorang diri sambil berusaha merangkai kronologi yang menjadi dugaannya dari informasi yang didapat. "Jadi ini alasannya mengapa Farhan mempengaruhi Hendro untuk membunuh ayah. Licik sekali dia," ucap Ray lagi. "Iya, dia telah menghancurkan 2 keluarga tanpa menggunakan tangannya sendiri," sanggah Hermawan. "Dan kamu tahu, dia menikahi mantan istri Hendro. Apa dia juga telah mempengaruhi Bu Santi atau mengancamnya?" Ray menerka-nerka. "Bisa jadi. Dan, bukan tidak mungkin jika Bu Santi mengetahui cukup banyak rahasia kejahatan Farhan," balas Hermawan. Keduanya terdiam saling berpikir. Tiba-tiba ponsel Ray berdering memecah konsentrasi keduanya. Ray melirik layar ponselnya yang tertera nama Al. Ia segera mengangkatnya. "Iya, Al, ada apa?" tanya Ray di balik telepon. "Kakak ipar, kami baru saja mendapat surat yang ternyata dari Mama Santi. Dalam surat tertulis bahwa beliau membutuhkan pertolongan, beliau ditahan dalam rumahnya oleh suaminya, Farhan," jelas Al. Penjelasan Al terdengar sampai ke telinga Hermawan. Ray melirik Hermawan yang menghela napas kemarahan. "Lalu apa rencanamu?" Ray bertanya balik. "Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan Mama saat ini juga," balas Al yang terdengar khawatir. "Oke, kita bertemu di halte bus. Detik ini juga aku ke sana," balas Ray singkat. "Oke," jawab Al. Dalam 5 menit mereka sudah sampai di tempat yang telah disepakati. Tanpa berlama-lama mereka segera menuju rumah pasangan tersebut. Namun sampai setengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan sosok wanita yang tiba-tiba berlari melewati depan mobil mereka. Spontan Ray menginjak rem mobilnya. Syukurlah wanita itu tidak sampai tertabrak meski sempat terjatuh. Belum sempat Al keluar dari mobil, perlahan wanita itu nampak terbangun dan melihat ke arah mereka. "Mama," ucap Al begitu terkejut. Al segera turun dari mobil dan menghampiri Santi. Santi pun merasa cukup terkejut setelah mengetahui Al yang berjalan menghampirinya. "Al, syukurlah kamu datang. Tolong Mama, Mama sedang dikepung oleh orang suruhan Farhan," ucap Santi dengan tergesa. "Ayo, segera masuk mobil," ajak Al sambil menuntun tangan Santi sampai ke dalam mobil. Saat ini Ray berinisiatif untuk menampung Santi ke rumahnya. Bersama dengan Al, Santi sedikitnya merasa tenang. Dalam beberapa menit mereka telah sampai di rumah Ray.
Al mengajak Santi untuk duduk beristirahat di sofa rumah Al. Sementara itu Ray menebar pandang ke seluruh ruangan mencari Lia. "Bi, Lia belum pulang dari kampus?" tanya Ray saat mendapati Biyati yang tengah bermain dengan Atar. "Belum tuh Mas Ray," balas Biyati seadanya. Ray merasa heran, tidak biasanya Lia menghabiskan waktu di kampus sampai petang. Ia juga tidak memberi kabar apapun pada Ray. Ray berinisiatif untuk menghubunginya, namun ternyata panggilannya terputus. Ray mulai merasa ada yang tidak beres dengan Lia. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.